Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Palembang. Jadi, saya akan membahas mengenai penerapan nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19 dan subpembahasannya sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke permasalahannya, kita harus tahu dulu apa sih radikalisme itu dan mengapa radikalisme bisa mengancam keutuhan negara Indonesia. Menurut dosen pendidikan.co.id, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik, tapi dengan cara kekerasan atau dengan cara yang drastis. Dan mengapa radikalisme itu bisa mengancam keutuhan negara Indonesia? Dikarenakan radikalisme merupakan salah satu akar munculnya dari terorisme. Di tanah air, termasuk di Papua, ini kan berarti tindak tegas. Pemimpin-pemimpinnya yang selalu tidak bisa diajak berdialog, tindak tegas saja. Kalau masyarakat sipilnya yang masih ragu-ragu dan bisa ditarik kembali ke NKRI, mungkin bisa dialog. Hal-hal semacam itu sudah dikoordinasikan karena Sedikit cuplikan tadi merupakan salah satu radikalisasi yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Papua. Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu walaupun di tengah masa pandemi COVID-19. Ancaman terhadap Pancasila seperti radikalisme semakin marak karena disebarkan selama masa pandemi COVID-19 melalui sosial media. Munculnya radikalisme di dunia maupun di Indonesia, yaitu salah satunya faktor sosial politik, faktor emosi keagamaan, faktor kultural, faktor ideologis anti-westernisasi, dan faktor kebijakan pemerintahan. Radikalisasi yang dijalankan oleh kelompok-kelompok jaringan terorisme melalui sosial media yang secara pasif terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, dilakukan dengan cara memprovokasi atau melakukan pengajakan kepada pihak-pihak atau masyarakat luas untuk sepakat apa yang mereka katakan. Peran pemerintah dalam mengatasinya yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan sosial media dengan bijak dan secara kritis. Namun, baik pemerintah ataupun aparat hukum tidak tinggal diam dan secara proaktif mereka melakukan penelusuran terkait transaksi keuangan yang disampaikan kepada aparat tertentu atau pihak-pihak tertentu yang mendukung pergerakan oknum-oknum teroris, dan kejadian ini sudah banyak terjadi di Indonesia dan semakin meningkat di masa pandemi COVID-19 ini. Semua proses dilakukan secara profesional dan prosedural hukum, dan para pelakunya dapat dijerat sesuai pasal yang berlaku dengan tindakan teroris dan penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Penerapan nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut, yaitu penerapan sila yang pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini agar segera berakhir dari dunia. Sila kedua yaitu memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika. Ketiga, rakyat Indonesia harus bersatu melawan pandemi COVID-19. Sila keempat, rakyat Indonesia harus mendukung protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan dalam sila kelima, butuh sinergitas dalam melawan pandemi COVID-19. Oleh pemerintah dan aparat hukum yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan sosial media di dalam mewaspadai penyampaian paham-paham radikal yang dilakukan oleh terorisme. Mewaspadai terkait informasi di sosial media yang memprovokasi, melakukan pengajakan kepada pihak-pihak atau masyarakat luas untuk sepakat kepada apa yang mereka ucapkan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya dan semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.